يا مولى عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم. Dari lautan ilmunya Manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim min Sadah Al-Ba'lawi yang hidup dilahirkan pada tahun 919 Hijriah, meninggal pada tahun 992 Hijriah, kurang lebih umurnya 73 tahun. Beliau lahir di kota Tarim. Ini singkat dari apa yang kita baca dan ada sedikit tambahannya. Lahir di kota Tarim dan menghafalkan Al-Quran di kota Tarim semenjak beliau belum baligh sudah hafal Al-Quran. Dan beliau dididik oleh ayahandanya, oleh ibundanya seorang alim dan alimah, wali dan waliyah, serta guru-guru yang lain yang berada di kota Tarim, sehingga beliau sudah kelihatan dari sebelum lahirnya, bahkan mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari para habaib, para aulia yang sebelumnya, di antaranya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, dan banyak lagi yang sudah memberikan kabar gembira tentang kemunculan seorang anak yang akan namanya mengharumkan dunia, bahkan menjadi kebanggaan dunia, sehingga dijuluki dengan fakhrul wujud. Akan tetapi itulah samarah, hasil dari apa yang sudah beliau jalankan dari mulai kecilnya. Kita jangan melihat ketika seseorang di waktu akhir, di waktu dia masa jayanya, tapi lihatlah bagaimana sebab musabab ketika dia melalui jalan untuk menjadi jayanya. Kebanyakan di antara kita melihatnya seperti itu, pengennya instan, pengen bim salabim aba katarbra, langsung alim, langsung wali, langsung. Tidak bisa seperti itu. Semua ada proses, ada sebab musababnya. Dan di antara sebab musababnya beliau ishtaghala bitalaqil ulum. Dia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu agama dari mulai kecilnya. Sehingga banyak guru yang beliau ambil ilmunya, di antaranya Al-Imam Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah, Syekh Ma'ruf ba Jamal, Al-Habib Ahmad bin Alwi ba Jahdab, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, Syihabuddin, dan lain sebagainya. Sehingga beliau membaca mulai dari kitab-kitab yang kecil, dari mulai Safinah atau yang sebelum Safinah, Nahwnya, sampai beliau menghatamkan membaca kitab fikih yang paling tinggi, yaitu kitab Minhaj, kitab Minhajut Talibin. Menghatamkan membaca kitab Minhajut Talibin sebanyak 3 kali dengan bacaan tahqiq. Apa tahqiq? Yaitu memperdalam, bukan sekadar baca seperti baca pas ngaji pasaran atau ngaji selorogan, tidak, tapi benar-benar membaca sampai menghatamkan 3 kali dengan tahqiq, dengan benar-benar membacanya sampai menghafalnya. Lalu membaca kitab Ihya Ulumuddin dan mentelaah kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali selama hidupnya. Kita baca Safinah seminggu sekali, kadang hadir, kadang tidak. Ya, kadang yang hadir pembahasan minggu yang lalu lupa. Lalu beliau
di antara sehingga beliau menjadi alim besar, al-allamah, sehingga kota Inat tertuju untuk orang-orang menuntut ilmu dari berbagai macam negara, dari negeri Yamannya sendiri, dari luar negeri Yaman, dari Mesir, dari Hijaz, dari India, dari Sawahil dan lain sebagainya, dari Syam. Dan akhlaknya beliau, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wa kana radhiyallahu anhu midyafan kariman jawadan sakhiyan. Beliau orang yang royal, orang yang sangat senang sama tamu, menjamu tamu kalau datang ke rumahnya, menghabiskan hartanya, memberikan nafkah untuk tamu yang datang ke rumahnya, yang mana beliau memberikan nafkah itu la yakhshal faqr, tidak takut dengan kekafiran, kefakiran, tidak takut habis uangnya untuk menjamu tamu, tidak. Ya, ini wirathah nabawiyah, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala wa radhah wa karamallahu wajhah, hubbiba ilayya minad dunya thalathah. Aku cinta dengan dunia karena sebab tiga. Yang pertama, ikramud dhaif, senang menjamu tamu, senang menjamu tamu yang datang dijamu. Imam Ali bin Abi Talib. Lalu yang kedua, al-jihad bil-sayf, senang yang namanya jihad fisabilillah. Yang ketiga, as-saum bil-sayf, puasa di waktu musim panas, puasa sunnah di waktu musim panas. Itu kebiasaannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Lah beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mewarisi itu semua, dan rata-rata al-sada Bani Alawi mewarisi apa yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau menjamu tamunya dan menjamu orang-orang fakir miskin, setiap hari bikin roti sendiri di rumahnya sebanyak 1000 potong roti tiap hari. Menjamu tamu, membagikan kepada fuqara wal masakin 1000 potong roti. Zaman dulu nih, cerita zaman dulu sekitar 500 tahun yang lalu, belum ada listrik, belum ada peralatan yang serba canggih zaman sekarang. Yang dulu kalau dapat panen gandum itu digiling dulu, digilingnya pakai batu, dan tidak mudah menggiling itu, sehingga menjadi tepung dan dibikin roti. Dan ini setiap hari menjamu tamu 1000 potong roti. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana qala Syekh Al-Faqih Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, inna Syekh Abu Bakr makatha 15 sanah akhir umrih lam yajlis fi jami' majalisihi illa majlis at-tawarruk lis-salah fi kulli awqatihi ma'al khassa wal 'amah. Dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, beliau mengatakan dan beliau melihat, melazimi hidup bersama Syekh Bakar bin Salim, sehingga mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim di akhir hayatnya sebelum meninggal kurang lebih 15 tahun tidak pernah duduk di satu majlis, baik majlis khusus maupun majlis umum, kecuali duduknya duduk tawarruk ketika sholat tahiyat akhir. Duduknya tawarruk, tidak pernah duduk sila di akhir umurnya sebelum meninggal 15 tahun.
baik dalam majelis yang khusus maupun majelis yang umum. Kenapa? Tawadhu'an lillah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadahnya dan pelajarannya, beliau Syekh Bakar bin Salim pernah berpuasa beberapa waktu lamanya, sampai ada yang mengatakan berpuasa 90 hari di satu tempat. Yasum wa la yuftir illa 'alal bisr al-akhdar, tidak puasa, dalam keadaan puasa bukanya pakai korma yang kering. Korma kering ini korma yang bagi kalau kita ini tidak mau, kita mau makannya, dilempar, dibuang. Itu beliau makan itu. Lalu mujahadahnya beliau ketika beribadah, walabitha nahwa 40 sanah yusalli subuh biwudu'il isya. Salat subuh beliau dengan memakai wudunya isya selama 40 tahun. Bagaimana? Salat subuh pakai wudunya wudu salat isya selama 40 tahun tidak lepas. Tidak tidur berarti malam itu. Ya, tidak tidur. Oh, mungkin begini, Beb. Salat isyanya diakhirkan waktunya menjelang subuh. Tidak seperti kita, tidak. Iya, buat mereka mustahil. Mereka salat isyanya awal waktu, salat semua fardunya awal waktu. Salat isya, salat subuh dengan pakai wudu isya selama 40 tahun. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Ketika awal isya beliau berangkat dari kota Inat ke Tarim, jalan kaki, kurang lebih jaraknya 20 kilo, 15 sampai 20 kilo. Jalan kaki dari mulai isya berangkat ke Tarim. Apa tujuannya? Untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Tarim, mengisi air yang ada di Jabiyah. Jabiyah itu tempat air untuk berwudu, untuk mandi, dan mengisi al-girab, tempat-tempat air minum yang untuk diminum bagi orang-orang yang bakal sholat nanti, sholat malam di masjid-masjid tersebut, dan mengisi minuman untuk binatang yang mau minum. Terus sholat di masjid-masjid Tarim. Kemudian kembali lagi ke Inat, sholat subuhnya di masjid Ba'isa di kota Lisk. Kota Lisk ini depan-depanan sama kota Inat. Sholat subuhnya di sana. Dan itu dilakukan tiap malam selama 40 tahun. Jalan kaki, tidak ada kendaraan, belum ada listrik, hanya pakainya patromak ya, atau bahasa ininya fanus. Lalu beliau sholat duha dan sholat witir itu alal kamal. Apa alal kamal? Jumlah rakaatnya sempurna, yang paling banyak yang dia ambil. Sholat duha berapa rakaat paling banyak? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Beliau ambil yang paling banyak. Salat witir berapa rakaat paling banyak? 11. Beliau ambil yang paling banyak. Itu sampai akhir hayatnya seperti itu. Kita orang bagaimana? Salat duha kadang ingat, ya. Kadang ingat itu juga cukup 2 rakaat. Ya. Kadang 2 rakaat saja ditawar, alhamdulillah wis 2 rakaat daripada beli sholat sama sekali. Ditambah lagi sholat witirnya, kita orang kadang 1 rakaat, la ilaha illallah, atau 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat atau 1 rakaat? Wis alhamdulillah daripada beli sholat, akeh wong sing beli pada sholat. Ini jadi kita ini melakukan amalan sendiri, tapi kita ngebela diri kita sendiri untuk supaya jangan mau disalahkan sama orang lain.
dan karya kitabnya beliau banyak sekali, di antaranya Miftahus Sarair wa Kanjuz Dzakhair, itu karyanya beliau, dan juga Mi'rajul Arwah, kitab Ma'arijut Tauhid dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan di antara kalimat-kalimat untayan mutiaranya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu nafa'ana bihi fi darain amin. Beliau mengatakan, tadi juga sudah disebutkan, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Orang yang tidak bersungguh-sungguh ketika di awal umurnya, di awal mulanya, maka dia tidak akan mencapai kedudukan yang sempurna, yang mulia di akhir hayatnya. Kalau kita pengen bersungguh-sungguh mendapatkan karunia Allah yang sempurna di akhir hayatnya, maka bersungguh-sungguhlah di awal mulanya. Lah, alhamdulillah kalian masih muda, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang alim yang hidup di sekitar kalian, masih banyak tempat-tempat majelis ilmu di sekitar kalian. Makmurkan hidup kalian, nafas kalian, hari-hari kalian untuk menuntut ilmu, untuk menjalin hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa man lam yuhafidh 'ala al-awqat lam yuslam min al-afat. Orang yang tidak menjaga waktunya, orang yang tidak menjaga waktunya, dia tidak bisa selamat dari malapetaka atau bencana. Orang yang menjaga waktunya dengan baik, insya Allah, kapan waktunya sholat, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya mencari uang, kapan waktunya ini dan itu dan lain sebagainya, maka orang yang tidak bisa menjaga waktunya, dia tidak selamat dari apa bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Man jalas al-akhyar hadza bil ma'arif wal asrar. Barang siapa orang yang duduk sama orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang wali, baik dari kalangan habaib maupun bukan habaib, maupun masyayikh ataupun kiai ataupun siapapun, yang penting itu orang baik, alim, saleh, wali, maka dia mendapatkan sesuatu al-ma'arif wal asrar, dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man jalasal asyrar, dan barang siapa orang yang bergaul, duduk sama orang-orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah, orang-orang yang jauh dari sunnahnya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang yang hina, dan berhak orang tersebut wal'iyadu billah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, wa fil qanaa'ati ar-rahah was-salamah. Orang yang qanaa'ah, orang yang merasa cukup apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus masalah rezeki, maka dia hidupnya dalam keadaan tenang dan selamat, tidak gundah, tidak bingung, tidak sumpah. Wa fit tama' adzul wan nadama. Orang yang rakus, maka hidupnya hina dan akan menyesali nanti di akhir hayatnya. Alaika bitawadhu'i wal khumul wahdhar min at-takabburi war riyasah. Kalian, kata beliau, harus hidup tawadhu' dan khumul. Apa khumul? Tidak senang tenar, tidak senang viral, tidak senang tersohor, tidak.
tawadhu' dan tidak senang tenar, tidak senang tersohor. Wahdhar minat takabburi war riyasah. Hati-hati dengan takabur dan ar-riasah, mencari pangkat, mencari jabatan. Karena ar-riasah khasasah. Ar-riasah, jabatan itu khasasah, hina. Jabatan di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggebu-gebu mencari jabatan, halal ditabrak, haram ditabrak, hina hidupnya. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih dahulu, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Kalau jabatan itu tidak dijalani di jalannya sesuai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa hasinadh dhann fi ibadillah. Kata beliau mengatakan, berbaik sangkalah kepada hamba-hambanya Allah. Fa inna su'udh dhann min adami taufiq. Sesungguhnya su'udzon, berburuk sangka itu adalah ciri orang tersebut tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fawqahuma al-khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma asy-syarr, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang tidak bisa menandingi kebaikannya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Dan dua perkara yang tidak ada menandingi kejahatannya, keburukannya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat yang jelek, baik di hati kita, baik di lisan kita, baik di perilaku kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keberkahan dari sahabat-sahabatnya Nabi, dari ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus mendapatkan keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim beserta keluarganya, keturunannya, keluarganya, anak istrinya, murid-muridnya, guru-gurunya, dan keberkahan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia bersama beliau, senang sama beliau, cinta kepada beliau, dan insya-Allah di akhir hayatnya disambut sama beliau, dan di alam barzakhnya, di alam akhiratnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. ولما نظم الذكر ولما نظم الذكر من دلائل الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.